Shalom Aleichem. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini di ujung bulan Februari, tanggal 29 Februari 2024. Saudara, di pagi yang cerah ini, saudara, jangan lupa kita selalu bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita, dan juga berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pekalah dan tergeraklah oleh belas kasih pada sekitar kita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yeremia 17 ayat 5 sampai 10 dan Injil Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, orang kaya, saudara, memiliki segalanya, mampu membeli apapun yang menjadi keinginannya, saudara. Namun harta yang dimiliki tak mampu membeli kebahagiaan dan kedamaian yang abadi. Injil hari ini menginspirasikan dalam kehidupan kita di saat ini, saudara. Kita tahu bahwa orang kaya sesungguhnya mampu untuk melakukan sesuatu yang membantu yang berkekurangan, saudara. Tetapi saudara, realita di hadapan kita, banyak mereka yang mampu tidak melihat sekitarnya, saudara. Mereka berfoya-foya, makan dengan makanan yang enak, berlimpah-limpah, saudara. Akhirnya, makanan pun tersisa, terbuang dengan sia-sia. Mereka tak melihat betapa banyaknya di luar sana, saudara, yang kelaparan. Kalaupun matanya jeli, saudara, kita dapat melihat tidak sedikitnya mereka mengais di tempat sampah, mencari sisa makanan di tempat sampah itu untuk dapat dimakan. Berapa banyak anak-anak yang perutnya buncit, saudara, karena kekurangan gizi atau yang kelaparan, saudara. Adakah hati kita tergerak oleh belas kasih melihat itu semua, saudara? Bagi orang kaya yang tak peduli akan kehidupan ini, di dalam dunia ini, yang mementingkan dirinya sendiri, bagaimana kelak kehidupannya setelah kematian nanti? Ini menjadi perenungan bagi kita semua, saudara. Diceritakan di dalam Injil hari ini, si kaya yang punya segala-galanya sesungguhnya mampu untuk meringankan penderitaan Lazarus kalau dia mau. Namun saudara, dia tidak melakukan sesuatu apapun. Ia tidak menyadari seriusnya kesempatan dalam kehidupan ini untuk memperolehkan hidup kekal di masa mendatang. Jadi, bukan kekayaan yang menjauhkannya dari pangkuan Abraham, saudara, melainkan pengelolaan hartanya yang tidak baik itu, saudara. Kita diingatkan bahwa hidup sejati diukur bukan dari melimpahnya harta kita, status sosial atau kekuasaan, saudaraku yang terkasih. Tetapi saudara, seberapa pedulinya kita untuk berbagi dengan sesama. Harus diingat, semua apa yang kita miliki dalam kehidupan ini, saudara, adalah titipan dari Allah. Itu semua adalah anugerah dari Allah, saudara. Sebagai ucapan syukur atas apa yang telah kita miliki ini, kita pun harus dapat menyalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Janganlah kita egois dalam kehidupan ini, saudara. Tapi saudaraku yang terkasih, kalah dan tergerak oleh belas kasih, saudara, untuk mengulurkan tangan kita membantu mereka yang membutuhkan. Perenungan pagi ini, saudara yang terkasih, Yesus menegur orang-orang Farisi dan juga diri kita sekalian saat ini, saudara, yang mengandalkan kekayaan, pengetahuan, dan kekuatan kita sendiri untuk mencapai surga. Kematian dan kebangkitan Yesus pun tidak bisa mengubah mereka yang sudah menutup hati bagi maksud sabda Allah ini, saudara.
kegagalan kita dalam mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah akan membawa kerugian besar bagi kehidupan kita sekarang ini dan nanti, saudara. Ingat itu, saudara. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam masa retret batin ini, saudara, di dalam masa olah batin ini kita mau memeriksa diri kita masing-masing. Adakah kita hidup mengandalkan kekuatan kita, kekayaan kita, pengetahuan kita sendiri? Tidak peka terhadap kita dan tak peduli terhadap mereka yang berkekurangan, bahkan mereka yang kelaparan, perut buncit karena kekurangan gizi. Saudaraku yang terkasih, kita mau pergunakan kesempatan dalam kehidupan di dunia ini, saudara, untuk melayani dalam mengumpulkan bekal kita menuju kehidupan yang akan datang, saudara, di mana hidup dalam sukacita, damai sepenuhnya di dalam Tuhan Yesus, hidup yang penuh abadi dan kekal. Tuhan Yesus, bantulah kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami mampu selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan ini dan mampu peka serta tergerak oleh belas kasih untuk dapat mengulurkan tangan membantu mereka yang membutuhkan. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Alaikum.